Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nafis. Untuk pertama kalinya akan bikin podcast perdana kali ini. Temanya atau obrolannya tentang kesehatan yang nggak jauh-jauh dari apa yang sedang saya pelajari saat ini di Jerman. Jadi saya statusnya masih pelajar di bidang keperawatan. Dulu pernah S1 psikologi di salah satu universitas di Indonesia. Dan malah kali ini kita kedatangan tamu yang tak terduga-duga. Sama juga kita sama-sama pelajar keperawatan di Jerman, dan kita bakal ngobrol tentang apa aja yang kira-kira menarik untuk diobrolkan kali ini. Langsung aja, boleh dikenalkan. Di samping saya ada siapa kak namanya? Aku namanya Aini. Kak Aini asalnya dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Sekarang kita posisinya ada di Baden-Württemberg ya? Iya. Kak, mau tanya dong, kakak gimana ceritanya bisa semangat paling mendasar yang mendasari sehingga pengen banget kayak belajar keperawatan di Jerman? Apa kak? Ya, waktu itu aku awal ke Jerman, aku ikut FSJ di Altenheim. Itu juga berkaitan sama keperawatan juga ya, walaupun beda sama rumah sakit gitu. Terus aku juga ikut praktikum di rumah sakit 2 minggu. Terus aku lihat kayaknya Pflege menarik banget gitu di sini. Apalagi kan di sini belajarnya 3 tahun ya. Terus nggak 2 tahun di sekolah atau di tempat kuliah terus nanti setahun penempatan, tapi di sini belajarnya kan sebulan di sekolah terus sebulan praktek kayak gitu, jadi cepet diterapin ya gitu. Apa yang udah dipelajarin di sekolah terus sebulan kemudian bisa langsung diterapin di rumah sakit gitu sampai 3 tahun kayak gitu, sebulan sekolah, sebulan rumah sakit, sebulan praktek di rumah sakit kayak gitu. Jadi nggak lupa sih materi atau teori yang udah dipelajarin di sekolah. Kakak Jadi kayak learning by doing. Gimana kak tips bertahan dalam, apalagi belajarnya kan pakai bahasa Jerman ya kak ya, itu kan something itu tuh nggak mudah gitu loh buat kita sebagai orang asing gitu. Gimana tips atau saran dari kakak nih buat kayak teman-teman yang pengen juga ke Jerman sekolah perawat, dan gimana cara menyiasatinya untuk kita bisa benar-benar bisa mengikuti pelajarannya dan bisa bertahan dalam sistem Ausbildung ini? Ya kalau aku pertama sebelum aku kesini aku benar-benar harus bahasa Jermannya aku mantepin gitu. Jangan sampai pas aku kesini terus aku kayak bahasanya masih setengah-setengah gitu. Apalagi kan aku datang ke sini untuk kerja komunikasinya kan benar-benar dituntut. Kalau cuma setengah-setengah kayaknya susah gitu. Terus kalau untuk bertahan demi orang tua. Bagus. Terus apalagi ya untuk masa depan kita juga gitu. Terus sama apalagi, kak dulu itu pas ke Jerman udah punya sertifikat bahasa Jermannya apa kak? aku B2. Udah B2 ya? Iya. Oh ya, dulu kakak backgroundnya pernah ini juga ya kak ya, study juga di Indonesia ya? Apa kak jurusannya? Jurusannya bahasa Jerman. Oh mantap, bahasa Jerman. Udah guru bahasa Jerman. Iya. Jadinya gimana, apakah walaupun sudah belajar bahasa Jerman tetap menemui kesulitan waktu belajar keperawatan? Ya, tetap ya. Soalnya kan kalau kita di Indonesia belajarnya tuh benar-benar gimana sih bahasa cara formulasiin kalimat-kalimatnya gitu. Tapi nggak sesuai apa yang native speaker ngomong gitu. Itu kan cuma kayak kita ngarang
sendiri gimana sesuai terjemahan kita. Tapi apa yang di sini kan belum tentu orang ngomong seperti apa yang kita terjemahkan. Gitu, tetap ada beda ya Kak belajar bahasa Jerman di Indonesia sama langsung di Jerman ya? Iya, apalagi kalau di Indonesia misalnya kita ngarang gitu, bikin kalimat atau bikin karyawan gitu, itu kan dari hasil kita, bukan dari gimana cara native speaker mengeluarkan atau membentuk suatu kalimat gitu ya. Iya, menurutku sih beda gitu Banget ya, tetap ada tantangannya meskipun di Indonesia udah belajar bahasa Jerman ya. Terus gimana Kak tips untuk bertahan? Ya itu kan bahasa Jerman banyak orang bilang sulit ya. Iya. Terus apalagi belajar keperawatan kan. Gimana Kakak menyiasati belajarnya? Seberapa sering Kakak belajar atau aku gimana belajarnya Kakak? Aku sebenarnya bukan orang yang rajin, jadi aku di sekolah benar-benar perhatiin banget apa yang dosen ngomongin kayak gitu. Soalnya kalau udah males terus di sekolah nggak perhatiin, ya sama sekali nggak tahu pas nyampe rumah gitu. Jadi mending di sekolah benar-benar perhatiin, terus ya di rumah juga ulang-ulang sebentar lah gitu. Soalnya kan materi di keperawatan ini kan nggak sedikit ya, banyak, bukunya tebal-tebal kayak gitu ya. Terus kalau Kakak selama berapa tahun ini Kak, berarti udah di Jerman udah berapa tahun Kalau di total 5 tahun lah ya. Iya. Udah di Jerman totalnya. Dari Kakak nih udah 5 tahun di Jerman, kira-kira apa aja sih yang Kakak dari dulu ketika datang menganggap wow aku jadi belajar sesuatu nih dari Jerman gitu? Kira-kira apa aja Kak cerita-cerita kayak gitu? Itunya sih tepat waktunya. Tepat waktu, orang sini tuh kayak ngerasa bersalah banget kalau telat semenit 2 menit gitu. Bahkan mereka tepat waktunya itu 5 menit sebelum waktu janjiannya itu gitu. Misalnya mulai jam 8, mereka jam 7.55 tuh udah harus muncul gitu. Jarang yang datang tepat waktunya gitu, jam 8 tuh jarang, pasti 5 menit sebelumnya. Makanya mereka kalau telat 1 menit 2 menit aja mereka tuh benar-benar kayak aduh maaf, kayak merasa bersalah banget gitu. Sampai ada kayak di istilah bahasa Jerman tuh Vorzeitig gitu. Kan kalau ada ya rechtzeitig kan tepat waktu banget ya, tapi kan ada yang mereka kayak Uber apa istilahnya tuh? Apa ya? Uber punglih. Iya, Ya karena mereka Uber punglih itu maksudnya apa Kak artinya kalau di Indonesia enggak? Uber sangat terlalu tepat waktu gitu ya. Jadi sampai ada istilah kayak gitu karena memang di sini tuh orangnya segitunya gitu ya sama waktu gitu. Terus apalagi Kak? Tadi kan satu udah ada belajar tepat waktunya orang Jerman. Terus yang dari segi keperawatan sendiri, mungkin Kakak lihat gimana perawat atau sistem-sistem kesehatan di sini gimana Kak? Yang Kakak pelajari selama ini? Sistem kesehatan di sini. Kalau pakai Krankenversicherung ya. Apa itu? Asuransi kesehatan ya, Krankenversicherung. Kesehatan itu dia nggak belibet gitu caranya kayak di Indonesia. Kalau dibandingin Indonesia. Gimana bedanya kalau di sini? Gimana bedanya kalau di sana? Nyetekin kartu, tunggu di ruang tunggu, dipanggil dokter. Atau sebelumnya harus bikin janji dulu ya, telepon. Tapi kalau di Indonesia kan mesti ke Vaskes ya, Vaskes, terus nanti dirujuk kemana juga datangnya nggak bisa hari itu juga, tapi pas besoknya, terus kayak gitu, lebih belibet sih waktunya. Kalau di sini kan jadi banyak waktu terbuang sia-sia gitu ya. Berarti memang kurang kayak ada efektivitas dan ininya semuanya menghargai waktunya itu juga masih terlalu ini ya. Terlalu banyak waktu yang dibuang untuk hal yang mungkin kayak menunggu. Harusnya bisa lebih cepat gitu-gitu ya, lebih cepat terselesaikan, tapi masih harus banyak ini itu gitu ya. Oke. Mungkin di Indonesia juga belum sebagus di sini kan. Di Indonesia kan bayar kayak BPJS gitu. Dia kan dipatokin berapa dia harus bayar per bulan. Kayak gitu, misal kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Tapi kalau di Jerman kan bayar asuransi kesehatan kan sesuai
kayaknya ada berapa persen gitu dari Iya, penghasilan kalau nggak salah. berapa persen dari penghasilan kayak gitu. Jadi kalau misalnya penghasilannya 5.000 terus bayar persennya misalnya berapa persen? 10 atau 14. Jadi dipotong dari gaji itu juga cukup besar. Jadi mungkin makanya di Jerman punya sistem kesehatan lebih bagus gitu, karena uang yang didapat dari orang itu juga banyak gitu. Kalau di Indonesia orang kaya pun bayarnya juga sama 150.000 misalnya, orang penghasilan 30 juta bayarnya cuma 150, penghasilan 50 juta juga sama, terus orang yang gajinya 5 juta juga sama. Jadi untuk sebagus di Jerman masih jauh sih. Kayak gitu. Gimana Kak, kan mungkin Kakak selama praktek gitu ya, atau kerja dengan orang Jerman, atau Kakak menemui juga yang kerja di Jerman kan bukan orang Jerman aja ya Kak ya. Ada apa yang pernah dipelajari selama penempatan atau waktu lagi di bangsal-bangsal gitu, apa aja Kak ya? Udah di apa namanya? Apa ya? Something yang udah banyak dipelajari dari situ, gimana aja mereka ininya? Kalau orang Jerman apa namanya, mereka rajin terus gigih gitu kan. Kalau orang-orang yang lainnya kayak misalnya orang dari Rusia, orang Poland, mereka juga pinter-pinter juga gitu, bisa juga, cuman mereka kadang terlalu serius, terus sama selera humornya kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak bisa ketawa gitu, pengen dibikin ketawa cuman nggak bisa ketawa, serius banget gitu. Memang ya tiap negara tuh punya kayak ciri khas masing-masing gitu ya dalam ketika bekerja atau menyikapi suatu hal gitu ya. Ada waktu buat bercanda, ada waktu yang benar-benar nggak bisa gitu ya. Dan kita kebanyakan kok ketemu orang dari sana-sana itu memang lebih dingin dari orang Jerman juga kadang ya. Dari lebih dingin, lebih atas dari Jerman gitu. Terus Kak, ada nggak sih pengalaman unik atau pengalaman yang paling tak terlupakan mungkin sama pasien yang membekas gitu selama waktu masa ini masa apa namanya Ausbildung ini? Ya, bulan lalu aku ada penempatan di rumah sakit di bagian urologi. Terus sebenarnya pasiennya bukan pasien bagi jurusan di urologi, tapi karena bagian yang di pulmonologi lagi penuh sama pasien corona, jadi dia dipindahin ke bagian urologi, jadi dia pasien pulmonologi. Itu nenek, itu omanya itu udah umurnya udah di atas 90 tahun. Terus udah kelihatan sih dari mukanya gitu kalau dia tuh pucat. Terus pas malam-malam dia nelpon keluarganya, terus nggak lama pas aku keluar dia klingel, dia apa namanya, mencet bel. Terus abis itu dia padahal aku jam 5 sorenya tuh udah ngasih dia makan gitu kan. Terus aku kasih makan, terus dianya juga makannya nggak banyak, cuman yogurt aja. Terus setelah itu jam 7 lah dia ngebel, dia bilang, suster, saya belum makan, saya mau makan dong gitu. Terus kok mau makan, tadi udah makan gitu. Enggak, saya mau timun. Tiba-tiba ngomong nyeplos gitu aja, pengen timun gitu. Oh, timun sayangnya kita nggak punya gitu. Terus oh ya udah, yang lain mau nggak? Enggak, saya maunya timun aja gitu. Oh tapi sayangnya kita nggak punya. Oh ya udahlah gitu dia bilang. Terus besok siangnya aku tugas lagi. Terus aku di situ kan ada beberapa pasien yang mesti aku kasih makan ya, aku bantuin makannya. Aku mau datang ke situ ke pasien yang ini yang semalam minta timun, tapi dia masih tidur jam setengah 12 siang itu gitu.
terus aku ke pasien yang lain gitu, aku kasih makan dulu ke pasien yang lain, terus setelah itu aku mau ke pasien yang itu, pasien yang minta timun itu. Setelah aku masuk di dalam situ udah ada perawat, ada dua suster lah di dalamnya gitu. Terus dua suster itu nanya, kamu udah kasih makan ke dia gitu? Belum, tadi saya mau kasih makan cuman dia masih tidur, aku bilang begitu. Terus suster yang itu bilang dia meninggal. Yun, Iya, terus karena dia meninggal. Terus aku, ini laki-laki apa pasiennya? Oma, Perempuan, iya. sorry. Terus dia bilang pasiennya meninggal. Oh, jam berapa tadi aku masuk 11:30 tuh di sini dia masih tidur lelap gitu, masih napasnya normal kayak gitu. Terus pas aku masuk susternya bilang udah meninggal gitu, berarti belum lama, sekitar 15 menit yang lalu lah gitu. Oh ya ampun. Terus berarti kemarin malam itu permintaan terakhirnya Makan timun ya. Oh my makan God. timun ya. Kadang gitu ya. Ya, nggak terduga ternyata itu permintaan Terakhirnya. ya. Udah berapa lama sih ininya? Nah, beliaunya apa yang kerawat beliau di Bangsal itu udah berapa lama? Sekitar 5 harian ya. Tapi memang ini ya, rata-rata orang Jerman tuh umurnya lama-lama ya. Iya. Masih Karena sering. di sini kualitas rumah sakitnya juga bagus, cepat penanganannya di Indonesia. Nah, terus juga ini juga mereka sejak muda juga makan makanannya juga ini banget Sehat kan, ya. sehat. Sayur, Salad. Terus mereka juga jarang yang minyak-minyak. yang olahraga itu loh, mereka kan keren-keren banget ya, walaupun Wonder, atau apa sih bertualang gitu ya, jalan sampai 20 km, hiking ya. gitu-gitu sampai apa ya, mereka benar-benar setiap hari diusahakan untuk olahraga gitu kan. Iya. Itu yang kita pengen banget perlu contoh gitu. Tapi ya kalau saya sendiri ya masih ya masuk tapi yang selalu diusahakan gitu lah ya. Ya susah juga sih di Indonesia, orang jalanan buat jalan aja buat jualan jadi nggak bisa jalan kaki. Ya semoga suatu saat itu Ya, semoga. bisa berubah ya, dan Semoga. ada tempat yang lebih Iya. ini lagi untuk kita para pejalan atau yang mau olahraga Iya. atau yang pakai pesepeda. Jadi benar-benar ada jalan untuk pesepeda sehingga bisa bersepeda secara aman dan sebagainya. Aku jadi ingat nih salah satu cerita pasienku yang meninggal gara-gara waktu itu udah habis operasi, terus beliaunya tuh keturunan Turki dan beliau itu tiap ada perawat yang datang untuk, kan sering telingal ya atau sering ngebel gitu ya. Iya. Setiap ada perawat datang minta bantuan, si pasien ini selalu memberikan minimal 1 euro atau berapa receh-receh gitu ke perawat. Kan mungkin kan aku tahu ya karena beliau muslim ya, aku mikirnya itu mungkin zakat atau sedekahnya dari beliau gitu buat kita yang udah nolongin gitu kan. Aku mikirnya gitu. Tapi kalau perawat atau orang Jerman sendiri kan nggak punya pandangan tentang sedekah atau tentang apa gitu ya. Jadi mereka tuh ngumpulin semua sedekah dari beliau di satu amplop. Amplop. Mereka akan memberikan amplop itu kepada keluarganya karena takutnya kan ada ya banyak kasus ya di rumah sakit tuh yang entah barang hilang lah, entah ini itu gitu kan, sehingga mereka sangat hati-hati dengan kayak gitu kan. Jadinya mereka mau mikirnya daripada nanti dikira kita yang nyuri atau apa ngambil dari si pasien, kita kumpulin uang itu untuk diberikan kepada beliau ketika keluarganya lah gitu. Nah ternyata suatu ketika pas aku udah menjaga siang itu udah jam hampir bergabel atau penyerahan shift gitu ya, jam 9 malam gitu, aku datang kan beliaunya ini ngebel, terus habis itu aku datang, di sampingnya kan ada nahtish gitu ya atau apa sih, Iya, meja. nahcation. enggak bahasa Indonesianya, meja apa ya yang di sampingnya Meja itu ya, tempat tidur. meja samping bednya pasien-pasien Iya. itu ya, itu ada Al-Maksurat kalau nggak salah, atau bukan Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, sama beliau itu kayak apa pingin ngomong syahadat gitu, asyhadu alla, terus aku cuman iseng barengin doang gitu kan, ya udah tak barengin aja lah gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu kan. Udah 3 kali kalau nggak salah atau berapa kali lupa, terus aku balik lagi sama tempat dimana kolega lagi bergabah atau penyerahan dins,
atau penyerahan shift ya, dari shift sore ke shift malam. Nah, kalau tiba-tiba aku kan hari berikutnya dapat shift jaga siang ya, dan kasih tahu kalau beliau udah nggak ada. Aku nangis. Itu pasien pertamaku yang meninggal, yang aku terawat, yang masih kita rawat bareng-bareng dan meninggal. Dan itu tak terlupakan karena aku dilalah atau diperjalankan barengin proses nazarnya beliau. Dan beliau pasti orang baik, nggak mungkin kalau nggak orang baik. Penghujung nafas saat kesakitan beliau, sakit ileus, sudah operasi dan lain sebagainya, dan beliau bisa kayak gitu. Langsung anaknya di hari berikutnya nerbangin beliau itu ke Turki untuk dimakamkan di sana. Langsung aku ya ampun, aku tuh kayak speechless gitu ya. Maksudnya baru pelajar dan kita mengalami kayak gitu, dan semoga gitu ya, kita mengharap ya nanti kalau kita pas di masa-masa seperti itu, kita semoga bisa ada juga yang nemenin buat apa ya, baca syahadat gitu lah atau apa gitu ya. Itu sih hal yang kalau dari aku yang nggak terlupakan ketika jadi apa ya, pelajar di perawatan ini. Terus ini nggak ada apa lagi cerita-cerita atau gimana kalau di sekolah, bedanya sekolah di Jerman sama di Indonesia? Ya kalau di sini murid-muridnya aktif banget. Khususnya kayak orang dari Poland, orang Ruslan itu lebih aktif. Orang Rusia, ya, orang Polandia daripada ya Jerman juga, tapi mereka nggak sekritis orang Polandia sama orang Ruslan. gitu ya? Ya, di kelas aku ya pengalaman. Okay. Bahkan guru pun kayak diajarin gitu Iya, sampai kayak gitu. Sama mereka. Kita yang dengar gitu, misalnya yang lain dengar itu cuman kayak masuk sini, oh iya kayak terima informasi aja. Tapi kalau orang Rusia atau orang Poland yang ini yang dengar, mereka tuh mengkritisi gitu kan, apa kayak gitu, kok sampai sebegitunya ya mikirnya gitu. Kita aja yang dengar cuman oke. Tapi kalau mereka ini lebih berani ya mengungkapkan pendapat ya. Kayak gitu. Nah, kita kan kebanyakan dikasih informasi langsung diam dulu gitu ya. Terus dosennya juga nggak merasa rendah gitu kalaupun mereka dikasih tahu atau apa gitu. Lebih hidup gitu ya. Kalaupun mereka dikasih masukan, mereka bukan yang kayak gila gue dikritik atau gimana gitu, tapi mereka malah berterima kasih sama bagus banget. Ya di sini lebih open gitu, lebih terbuka ya untuk menerima apapun yang terjadi selama diskusi ya. Jadi itulah yang mungkin membuat apa ya, kritis. Aku juga yang paling salut banget sama kritisnya mereka sih, karena aku satu-satunya orang asing di kelas, jadi sangat-sangat wow gitu kalau lihat kritisnya. Karena teman-temanku banyak orang Jerman, jadi itu ya orang Jerman, dan mereka tuh kalau tanya tuh bener-bener sampai dasarnya banget, sampai yang paling mendasar lah. Dan itu menarik banget sih, kita bisa punya kesempatan untuk belajar dalam iklim yang seperti itu ya. Terus nih teman-teman kan sekarang ada kayak program G2G Jerman ya, buat kayak perawat-perawat Indonesia yang mau ke Jerman. Ada nggak sih kayak macam tips atau apalah gitu, atau gimana cerita gimana kehidupan perawat di Jerman itu, kondisinya sekarang kayak gimana? Kan Jerman kan sekarang lagi piramida penduduk terbalik ya, jadi lebih banyak orang-orang tua daripada kita gitu yang anak-anak muda. Ada nggak? Ya mentalnya harus kuat lah kayak gitu, terus sama harus mandiri juga, nggak bisa yang sebentar-sebentar orang tua bergantung sama orang tua. Di sini memasak sendiri setiap hari ya kak ya? Iya, nggak ada yang lewat-lewat, nggak ada GoFood, nggak ada Gojek sama sekali, harus masak sendiri. Walaupun capek kerja harus masak sendiri, walaupun lagi ujian masak sendiri. Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya?
Gimana Jerman itu kan apa ya, sebuah keputusan yang besar gitu dalam hidup seseorang. Apa aja mungkin iklimnya Kak, gimana Kak bertahan di iklim di Jerman Kak? Dingin. Banyak kan dingin ya di sini ya sepanjang tahun ya. Hampir 9 bulan ya. 9 bulan ya. 9 bulan Dingin kan terus ya. Parah banget. Kita tuh kadang di summer aja kita tuh masih banyak hujan kan. Jarang banget matahari benar-benar nongol gitu Iya. sampai benar-benar Iya. 1 bulan penuh gitu kan. Kalau aku sih kalau sama iklim aku bisa bertahan soalnya aku demennya dingin. Oh gitu. Jadi Ya aku Jakarta nggak panas ya. masalah. Jadi aku nggak masalah Oke. sama iklim Mm. gitu. Cuman ya itu paling kalau kenapa-napa biasanya kalau di Indonesia kan dekat sama orang tua tuh bisa ngobrol apa. Ya sekarang bisa ngobrol juga, cuman lebih enak lebih dekat gitu sama orang tua dan bantuin. Kalau di sini kan semuanya benar-benar ngurus sendiri. Benar. Ya perbanyak juga teman orang Indonesia atau siapa gitu. Biar kalau ada kondisi darurat atau Iya. apa gitu ya, kita punya backing lah gitu, atau punya seseorang yang mungkin bisa menyambungkan Iya. kita sama keluarga kita Iya. gitu ya. Atau kalau kita butuh bantuan dringin atau Iya. darurat banget, kita ada orang yang bisa buat inilah bantu kita gitu. Karena ya gitu ya nasib terantau ya Kak ya. Iya. Kak itu enggak kan kalau di Jerman kan banyak dinginnya ya. Kalau pas ada Banyak matahari banyak dinginnya, Iya. banyak musim dinginnya atau weather atau apa cuacanya dinginnya lebih banyak. Suka kena ini juga nggak kayak orang Jerman ya. Jadi sangat merasa bersyukur gitu kalau melihat matahari. Ya. Iya ya, Iya. sama. Tapi aku suka juga sih hujan apa. Gitu? Aku Oke. suka sih semuanya. Aku sukanya yang dingin. Gitu ya? sebenarnya. Kalau yang- Meskipun winter gini tetap suka. Suka juga. Oke. Cuman kemarin pas lagi mau pindah ke sini kan lagi bawa koper berat-berat, terus salju lagi turun gitu, kopernya jadi semakin berat diseret-seretnya gara-gara salju. Jadi kenapa dulu aku bilang aku suka salju, kalau kayak gini aku nggak suka deh gitu. Udah gitu jalanannya di sini banyak tanjakannya gitu, terus salju, aduh semakin berat itu koper ditarik-tarik. Beratnya hidup kita ya Kak ya. Iya, terus salju turun, terus mesti satunya pakai payung, terus satunya narik koper kayak gitu. Itulah tantangannya ya kalau kita hidup di luar negeri kan kita nggak semobile di Indonesia Iya. ya. Kalau di Indonesia kan ada motor lah, Iya. sana sini langsung motor, sana sini langsung motor Iya. gitu ya. Terus kalau jalannya nanjak ada salju, Mm-mm. biasanya juga ruci, Bener. licin. Licin. Iya, licin. Itu Emang sih dari salju. apa ya? Kalau di sini kan banyak kan di musim winter kayak sekarang atau bulan-bulan Desember kayak gini kan banyak orang kan jadi kayak makin pinginnya hibernasi gitu kan. Kok bisa ya suka dingin ya? Aku aja ya ampun. Aduh kangen banget sama matahari. Jadi kan kalau di musim dingin ini kan kayak ada penyakit namanya yang SAD gitu loh Pak. Tahu nggak? Apa ya? Sindrom yang muncul biasanya kalau depression syndrome yang muncul ketika winter gitu ya. Iya. Gitu kan karena ya udah cuacanya dingin, gelap. Kurang ini ya, melatonin ya. Kalau nggak salah Dari matahari apa serotonin. lupa melatonin. Melatonin kan? Kalau nggak salah. Terus habis itu kan di sini kalau winter gitu kan jam berapa muncul matahari atau siang kelihatan ada cahaya? Jam 8 apa jam 9 ya? Itu pun jam 4 udah gelap lagi kan ya. Iya. Jadi benar-benar pendek banget siang hari kita itu. Jadi kita harus bisa berdamai dengan kegelapan. Iya. Aduh. Gimana Kak setelah 5 tahun di Jerman? Udah betah? Udah bisa mengatakan udah betah di Jerman? Betah, udah betah. Udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Walaupun awalnya pasti juga tetap berjuang kan. Paling parah tahun berapa sampai berapa? Sampai Paling parah. Mm-mm. Paling parah tuh waktu tahun 2015. Mm-mm. Kenapa? Ya. Itu tahun berapa? Kedua ya? Yang pertama ya? Kedua. Kedua. Iya. Hidup di luar negeri di Jerman ya? Iya. Gimana itu kok bisa berat? Ya waktu pertama kali datang tahun 2014 aku nggak bisa masak sama sekali. Iya. Kan dulu apa-apa ibuku semuanya kayak gitu. Terus tahun 2014 pas lagi
gitu. Aku nggak bisa masak nasi kan. Aku tapi usaha gitu, aku cobain terus aku tambahin air, kok nggak matang-matang, aku tambahin lagi, kok nggak matang-matang gitu. Aku udah nyediain ini bumbu-bumbu buat nasi goreng gitu, bawang putih, bawang merah. Mau masak nasi goreng rencananya. Iya, mau masak nasi goreng rencananya. Terus aku bilang, ini nasi kapan matangnya ya? Udah aku tambahin air supaya cepet matang gitu. Terus aku tambahin lagi, kok ujung-ujungnya malah Jadi bubur. jadi bubur gitu. Terus habis itu apa namanya, oma yang di rumah itu tanya, ini kamu makan apa malam ini gitu. Sebelum aku masak nasi, aku pengen masak bikin nasi goreng. Good gitu. Pas udah jadi, mereka pas udah selesai gitu masak nasinya, mereka lihat aku, katanya nasi goreng, kok itu nasinya lembek kayak bubur gitu. Iya, nasinya nggak jadi nasi, jadinya bubur. Akhirnya aku makan nasi itu pakai kecap sama telur ceplok. Ya, Perjuangan banget ya kak ya. aku nggak bisa masak dulu. Emang ini sih masak jadi skill dasar ya untuk Iya. bertahan hidup ya. Jadi sebelum keluar negeri bisa dah dicoba belajar masak dulu ya di rumah. Iyalah, masak dulu lah. Karena kalau kita kan seenggaknya masak nasi kalau nggak bisa, kalau Bener. hobinya makan nasi. bener kita kan dari orang udah dikasih nasi ya. Iya. Makanya kayak pokoknya kayak survival dasar itu ya yang Iya. kita untuk bertahan hidup gitu harus minimal kita kuasain lah masak nasi ya. Iya, nasi. Emang ini sih luar negeri bikin kita jadi survive gitu ya, jadi mengupgrade skill masak kita juga kan. Sekarang udah bisa masak apa aja? Aku Udah macam-macam banyak. dong. Masak gulai, Yeah. masak rendang, Yeah. masak bakso, masak nasi goreng, mie goreng, Enak. bakwan, Iyalah. pastel, Yap. risoles, Hmm. semuanya. Ini sih emang Somai, batagor. bener. Emang luar negeri itu memaksa kita buat Iya, mandiri iya. ya, benar-benar. Kalau soalnya kan kita nggak bisa ya pesen dari mana gitu kan. Iya, Nggak bisa, harus masak sendiri. Kalau pengen ini ngidam ini nggak bisa, harus masak. iya. Harus mandiri. Kalau enggak ya nggak bisa makan ini itu. So kita lanjutin soal dunia permasak-masakan. Salah satu tantangan dari kita sebagai muslim yang di Jerman ya kak ya, Iya. kita kan satu sisi kita juga harus apa ya, gimana kak, biasanya beli, salah satu kita biasanya nyiasatnya pakai ini ya, belanjanya di toko Turki ya. Iya. Di situ menyediakan berbagai macam daging-daging yang Iya. halal. Terus apa lagi? Kalau makanan Asia kan juga ada ya. Biasanya kita belinya juga antara di resto Asia atau di supermarket yang dari Asia Laden gitu ya. Iya. Untungnya ada itu supermarket yang Turki sama Asia dan resto yang Asia atau resto Turki. Jadi salah satu tombol gitu ya, kalau kita lagi males masak atau nggak ada waktu buat masak, Iya. kita bisa beli di mungkin resto Turki gitu ya, salah satu jalan ninja kita, meskipun harganya bisa untuk berapa kali makan, kita Iya. masak sendiri. Apalagi kak nih cerita-cerita yang masih bisa diinin buat teman-teman, something interest, apa yang menarik lagi? Menarik. Ini nggak kak, kagum nggak sih kak sama teman-teman yang di Jerman itu yang nggak pada pakai sosmed? Yang banyak yang pakai sosmed. Ih, teman-temanmu pada nggak pakai sosmed? Ya mungkin pakai tapi nggak update kita sih. Oh, orang sini, Orang bukan Jerman sih, orang Indonesia. Jerman. Iya, kagum juga sih. Iya kan? Kadang aku pengen ikutin juga. Heeh. Cuman sayang apa yang dulu maksudnya itu kan buat apa, dokumentasi. Bener gitu. ya. Cuman ya kayak sekarang aku juga jarang pakai Facebook, Heeh. paling update sebulan sekali ya, atau 2 bulan sekali. Instagram juga sama gitu, semuanya kayaknya ngapain gue share-share hidup gue ke orang lain gitu, ngapain gitu. Terus kayak sayang aja kadang gitu, harusnya dia yang cari tahu, kenapa gue harus ngasih tahu ke orang. Itu yang kita Gitu. mungkin ada sesuatu yang berubah ya ketika kita Iya, udah di kayak- Jerman ya. Kayaknya buat apa? Karena memang di sini juga di Jerman juga orang-orang kan sangat privasi banget ya, menjaga privasi banget ya mereka tuh. Jadi kita jadi agak ketularan gitu.
jadi berpikir ulang gitu. Iya. Apa yang sebenarnya mainstream di Indonesia tapi di sini sangat anti mainstream gitu ya. Kalau kita sangat update di sosmed. Iya. Dan itu kagum sekali sama teman-teman yang sangat bisa menjaga privasi, luar biasa. Ada kata-kata terakhir Kak untuk podcast kali ini? Apa mungkin moto hidup Kakak atau pesan-pesan buat teman-teman yang mau ke Jerman yang Ya, kalau mau pesan-pesan buat teman yang mau ke Jerman, jangan jadi orang yang gampang nyerah. Ya, itu aja. gitu Kalau mau nyerah ya ingat-ingat aja gitu, jangan terlalu cepat untuk menyerah. ingat-ingat perjuangan yang Iya. setelah dilakukan ya. Jangan gampang nyerah. Oke Kak, terima kasih banyak buat kesempatan kali ini. Jadi tadi Kak Aini sudah memberikan banyak sekali cerita-cerita dari Jerman, khususnya bidang hal-hal tentang keperawatan dan atau Ausbildung als Krankenpflege ya. Iya. Semoga bisa berguna buat teman-teman di sana dan bis zum nächsten Mal, sampai jumpa.